Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Diki Arianto dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Andalas. Kali ini kita akan mereview buku yang berjudul Munculnya Elit Modern di Indonesia, yang penulisnya Prof. Robert Vanel, yang diterjemahkan oleh Zahra Deller Noir. Terbitan dari atas kerjasama dengan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial oleh PT Dunia Pustaka Jaya. Buku ini berisi tentang Pulau Jawa yang bagian kekuasaan Belanda pada tahun 19, secara praktis berada dalam kekuasaan urusan tangan Menteri Urusan Jajahan, berada bernilai jajahan yang menjalankan politik kolonial. Pada waktu itu, partai politik Belanda bersepakat untuk menggantikan menjadi politik kolonial yang berkemanusiaan. Sistem tanam paksa dijalankan namun gagal karena tekanan korupsi di dalam, kemudian muncul berita pengancaman atas hal itu, antaranya oleh Baron van Hollen D.S. Douwes Stocker pada 1820-an. Telah banyak masyarakat Eropa sehingga timbulnya secara eksklusif dipandang secara sudut lain Jawa. Bulan ini diperhatikan atas kemakmuran rakyat Indonesia yang menurun. Pada tahun 19, politik penjajahan berubah menjadi politik etis karena dianggap lebih bisa diterima pada sebelumnya, karena dianggap lebih mengusahakan kemakmuran dan otonomi. Namun kemudian diduga atas hal itu politik etis hanya di suatu kritik atas ketuntutan luar negeri. Pada tahun 19, pemerintah Belanda memerintahkan secara tidak langsung, namun kemudian demi untuk memenuhi tuntutan pemerintah, maka pemerintah Hindia Belanda lebih berhubungan dengan rakyat, meskipun komunikasi itu dilakukan antara perantara dan membantu mereka. Kemudian Indo-Eropa bisa dikatakan lebih baik pada pribumi pada masa itu, atau bisa disebut dengan golongan menengah. Namun demikian, mereka terombang-ambing dalam keping-keping kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Dalam struktur masyarakat Hindia Belanda pada masa 90-an, terdapat pula orang Cina dan orang Arab. Keduanya itu saling berjiwa dagang. Orang Cina pun Tionghoa, dengan sambutan orang Arab mencakup timur, dekat timur jauh, termasuk India Islam. Sedangkan orang Indonesia sendiri terbagi dalam dua golongan, yaitu petani dan priai. Pada 19-an, pemerintahan Belanda lebih menunjuk perhatian kepada pribumi dalam pembinaan pendidikan dan golongan elit saja yang diizinkan untuk sekolah. Politik etis dalam negeri Belanda kurang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral yang lebih berdasarkan keuangan, negeri induk, dan jajahan sebagai perwujudan politik etis. Atas prakasara pidato tulisan Bapak Politik Etis, Van der Venter, maka negeri induk harus melunasi utang budinya tersebut negeri jajahan. Namun pada saat itu parlemen menolak memberikan dana negeri jajahan dengan cuma-cuma, maka karena jajahan itu diberikan kredit sebesar 40 juta gulden. Pelaksana politik etis J. Abendonon yang bersih bantuan istrinya menumpahkan semangat dan rangsangan angkatan muda yang berkoresponden pada Raden Ajeng Kartini yang memberikan suatu titik cerah emansipasi wanita. Perubahan sosial di Indonesia selain dari politik etis juga ada gagasan unifikasi dan sosialisasi untuk memperkokoh seluruh sistem penjajahan dan orang Eropa yang melakukan usaha asosiasi dengan cara mengirim putra-putra dan keluarga termuka untuk mengikuti pendidikan Eropa yang tak lain di Sonkuk Bishop Horgonze. Organisasi Budi Utomo telah muncul sebagai upaya atas mempersatukan, namun kemudian dalam organisasi ini terdapat perbedaan paham radikal dan konservatif, seperti Dr. Cipto dan Suwardi keluar dari penyokong terhadap tujuan-tujuannya, yaitu WFE Douwes Stocker tidak hanya menyuarakan masyarakat dalam bidang jurnalistik, konsep berjalan terus walaupun ia buang pada tahun 1913. Konsep tentang persamaan gaji antara Eropa dan pribumi, gambaran menurut Furnival tentang tekanan yang ada di desa, perasaan keislaman pada abad 20-an telah menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama tapi tuntutan hidup sebagai suatu pertahanan terhadap tekanan-tekanan sosial pemerintah. Namun
Usahanya meneruskan usaha Kristen di Kepulauan Nusantara ini. Di antaranya adalah surat edaran pasar dan edaran mingguan. Menyerang dari pihak oposisi Islam yaitu organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, kemudian yaitu masyarakat sekret, dan kemudian lainnya yaitu Sarekat Islam yang muncul atas prakasa Samanhudi dan Raden Mas Priyade Suryo. Namun kemudian hubungan keduanya tidak berjalan baik. Menjadi penyusun organisasi dagang di Solo, kemudian dipilih jatuhnya kepada Umar Said, dan kemudian organisasi Sarekat Islam di tangan Cokro Wamitmoto mengajukan untuk mendapatkan pengakuan resmi. Citra agama Islam yang membuat organisasi ini begitu tumbuh dan pesatnya memiliki cabang di kota-kota besar. Gubernur Edinburgh, pengusul politik etis yang tak tangguh, ia membuat perubahan-perubahan yang terjadi di India, masyarakat Hindia Belanda. Ia menaruh sanksiang kepada Serikat Islam yang meminta status resmi apakah organisasi ini merupakan bahaya bagi pemerintahan yang sah. Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 sangat mempengaruhi negeri induk dan kolonial ini. Hubungan Belanda dan Hindia Timur menjadi kurang karena Inggris yang menjadi penguasa lautan. Tak adanya komunikasi yang tetap telah memberikan kebebasan pada lebih besarnya kepada gubernur jenderal dalam ketentuan kebijakan. Keberhasilan Serikat Islam ini di kalangan masyarakat Hindia Belanda faktor utamanya adalah citra Islam menjadi besi berani menarik para anggota. Di akhir jabatannya Gubernur Jenderal Edinburgh memberikan legislasi kepada masyarakat Islam. Tak berapa lama sebelum badannya sentral Serikat Islam diberi status hukum, keanggotanya telah diperbesar oleh seorang modernisasi Islam, yaitu Haji Agus Salim. Sebelum ia bekerja di pemerintahan Belanda sebagai penyidik, kemudian ia menyatakan berhenti dari pemerintahan Belanda dan masuk Serikat Islam. Kongres Nasional pertama Serikat Islam Juni 1916 dan sidang kedua Oktober 1967 terjadi peristiwa menimbulkan statement yang cenderung membawa Serikat Islam supaya langsung menjalankan aksi politik. Di Hindia Timur, mereka menginginkan pertahanan yang lebih kuat, telah membentuk Komite Pertahanan Hindia. Serikat Islam merasa bahwa keinginan Belanda mendorong rakyat Indonesia ke dalam angkatan bersenjata itu merupakan alat untuk dipergunakan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih kuat dalam hierarki sosial. Serikat Islam dapat menyatakan dukungan terhadap masuknya orang Indonesia ke dalam dinas militer. Kongres kedua Serikat Islam terbuka pekerjaan pada kantor pemerintahan semua orang-orang yang tanpa memandang perbedaan ras dan penghapusan pajak kepala, unifikasi peraturan hukum pidana, penghapusan. Sekian review buku sekian review buku dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.